Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Suatu hari Rasulullah SAW pernah bercerita kepada kami suatu cerita panjang tentang Dajjal. Di antara yang beliau ceritakan kepada kami adalah ia akan datang tetapi ia diharamkan memasuki jalan-jalan Madinah. Kemudian ia tiba di tanah lapang tandus yang berada di Madinah. Lalu pada hari itu keluarlah seorang lelaki yang terbaik di antara manusia atau termasuk manusia terbaik menemuinya dan berkata, "Aku bersaksi bahwa kamu adalah Dajjal yang telah diceritakan Rasulullah SAW kepada kami." Dajjal berkata, "Bagaimana pendapat kalian jika aku membunuh orang ini lalu menghidupkannya lagi? Apakah kamu masih meragukan perihalku?" Mereka berkata, "Tidak." Maka Dajjal membunuhnya lalu menghidupkannya kembali. Ketika telah dihidupkan, lelaki itu berkata, "Demi Allah, aku sekarang lebih yakin tentang dirimu dari yang sebelumnya." Maka Dajjal itu hendak membunuhnya kembali, namun ia tidak kuasa melakukannya. Sahih Muslim nomor 5229. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Dajjal akan muncul ketika ada seorang dari kalangan kaum mukminin yang datang kepadanya, lalu ia disambut oleh bala tentara Dajjal. Mereka bertanya, 'Hendak kemana kamu?' Ia menjawab, 'Aku hendak menemui seseorang yang baru saja muncul.' Mereka berkata kepada orang mukmin itu, 'Apakah kamu tidak percaya kepada Tuhan kami?' Ia menjawab, 'Tidak ada keraguan sedikit pun tentang Tuhan kami.' Mereka berkata, 'Bunuhlah orang ini.' Salah seorang di antara mereka berkata kepada yang lain, 'Bukankah Tuhanmu telah melarang kamu untuk membunuh seseorang tanpa perintahnya?' Mereka lantas membawa mukmin itu ke hadapan Dajjal. Ketika orang mukmin itu melihat Dajjal, ia berkata, 'Hai sekalian manusia, sesungguhnya inilah Dajjal yang disebut-sebut oleh Rasulullah SAW. Kemudian Dajjal memerintahkan agar pemuda tersebut disembelih. 'Ambil dan sembelihlah dia.' Punggung dan perutnya dipenuhi pukulan. Kemudian Dajjal bertanya, 'Apakah kamu belum beriman kepadaku?' Ia menjawab, 'Engkau adalah Al-Masih pendusta.' Dajjal lantas memerintahkan agar orang mukmin itu disembelih dengan gergaji dari kepala sehingga terbelah dua, searah dengan kedua kakinya. Kemudian Dajjal berjalan melalui kedua bagian itu serta berkata kepadanya, 'Bangkit dan berdirilah tegak.' Lalu Dajjal bertanya kepadanya, 'Apakah kamu belum beriman kepadaku?' Ia menjawab, 'Malah pengetahuanku tentang engkau bertambah jelas.' Kemudian orang mukmin itu berkata, 'Hai sekalian manusia, sesungguhnya Dajjal tidak akan bisa berbuat seperti ini lagi kepada siapapun setelah aku.' Dajjal lantas memegang orang mukmin itu untuk disembelih kembali. Tetapi Allah menjadikan anggota badannya yang berada di antara leher dan tulang belakang itu seperti tembaga, sehingga Dajjal tidak mampu untuk membunuhnya. Kemudian Dajjal memegang kedua tangan dan kedua kakinya, lantas dilemparkan ke suatu tempat yang orang-orang menyangka bahwa tempat itu adalah neraka. Tetapi yang sebenarnya ia dilempar ke dalam syurga. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, 'Inilah manusia yang paling besar persaksiannya, mati syahid yang paling tinggi tingkatannya menurut Rabb seru sekalian alam.' Hadis riwayat Muslim nomor 2938. Siaran TV Al-Aqsa Palestina. Bayi baru lahir bicara mengabarkan telah dekatnya kedatangan Al-Masih Dajjal. Berikut adalah cuplikan dari sebuah wawancara dengan seorang ulama di Palestina, Syekh Isa Badwan, yang disiarkan Al-Aqsa TV pada tanggal 6 Januari 2008. نطق الطفل وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فردوا عليه السلام، فقال: المولود دجال ثم لا يسلط على أحد من بعده ولا يسلط عليهم أيضا. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هذا الرجل. Hampir dapat dipastikan jika peristiwa ini benar. Imam Mahdi sudah ada di antara kita.
Jika orang yang akan dibunuh oleh Dajjal lahir tahun 2004, maka dia pada tahun 2018 lalu berumur 14 tahun. Dia akan dibunuh oleh Dajjal pada umur sekitar 18 hingga 20 tahun. Maka kemungkinannya ia akan dibunuh tahun 2022 hingga 2024. Sahabat Wan dalam wawancaranya menyatakan, jika orang yang akan dibunuh oleh Dajjal telah lahir, maka Al-Mahdi sekarang pada tahun 2008 sudah menjadi seorang pemuda. Dan hampir semua orang yang fokus kepada pembahasan akhir zaman, hitung-hitungan mereka selalu jatuh kepada angka 2021. Hari penting di mana Imam Mahdi akan muncul. Dan beberapa waktu ke depannya antara 2022 hingga 2024 adalah tahun di mana orang pemuda itu kemungkinan akan dibunuh oleh Dajjal. Jika tanda-tanda kiamat kecil sudah hampir muncul ke semuanya, ini bermaksud dunia dewasa ini berada di ambang menyambut kedatangan tanda-tanda besar kiamat. Dan bila andaian ini benar, berarti dalam waktu dekat kita semua harus bersiap-siap untuk menyambut datangnya tanda penghubung antara tanda-tanda kecil kiamat dengan tanda-tanda besar kiamat, yaitu diutusnya Imam Mahdi ke tengah umat Islam. Hal ini menjadi selaras dengan isyarat yang diungkapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengisyaratkan adanya dua tanda menjelang perutusan Imam Mahdi di tengah umat Islam. Kedua prasyarat tersebut ialah, pertama, banyak terjadi perselisihan antar manusia, dan kedua, terjadinya gempa-gempa. Subhanallah. Jika kita perhatikan keadaan dunia ini, ketika ini sudah sangat syarat dengan perselisihan antar manusia, baik yang bersifat antar pribadi maupun antar kelompok. Demikian pula dengan fenomena gempa sudah sangat tinggi silih berganti sekarang ini. Beberapa waktu lalu saya searching dan mendapat kabar bahwa telah lahir seorang bayi 12 tahun yang lalu yang di luar akal manusia. Ketika masih bayi, ia bisa berbicara dan mulai berbicara dengan ucapan Assalamualaikum, yang kemudian meneruskan ucapannya dengan kabar bahwa ia adalah seseorang yang akan dibunuh oleh Dajjal. Hampir dapat dipastikan jika peristiwa ini benar, Imam Mahdi sudah ada di antara kita. Jika orang yang akan dibunuh oleh Dajjal lahir baru-baru ini, Imam Mahdi akan berumur 30 hingga 40 tahun ketika ia muncul. Jika melihat ke belakang, sebagaimana kesepakatan para ulama bahwa diangkatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul adalah pada umur 40 tahun. Jadi mari menghitung. Orang yang akan dibunuh oleh Dajjal akan 18 hingga 20, dibunuh oleh Dajjal berumur 18 hingga 20 atau 30 tahun. Jika ia lahir pada tahun 2004, lalu kemungkinannya ia akan dibunuh di tahun 2022 hingga 2024 oleh Dajjal. Dajjal akan datang hanya ketika Imam Mahdi telah muncul. Itu berarti adalah pada masa 2022 lebih dari 30 tahun lalu atau mungkin 40 tahun sebagaimana diangkatnya Nabi sebagai Rasul. Sahabat Wan dalam wawancaranya mengatakan sudah sangat jelas. Jika orang yang akan dibunuh oleh Dajjal telah lahir, maka Al-Mahdi sekarang sudah menjadi seorang pemuda dengan sekitaran umur 18 hingga 20 tahun. Jadi menurut dua perhitungan 2021 hingga 2024 adalah tahun yang penting, yang bisa jadi saat dimana orang atau pemuda itu akan dibunuh oleh Dajjal. Bayangkan jika si pemuda tersebut telah mempunyai pengetahuan bahwasanya Dajjal akan datang. Ini menunjukkan bahwa orang yang memahami ilmu agama, insya Allah ia akan diselamatkan dari fitnah Dajjal. Maka dari itu, wahai saudaraku, kita berkewajiban untuk berlindung dari fitnah Dajjal. Ia adalah fitnah yang sangat besar. Saudaraku, marilah kita bersiap-siap akan kedatangan tanda-tanda akhir zaman yang sangat luar biasa ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.